Sekarang muka Pak Prabowo ditempel di kebo coba, dan yang melakukan ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa UGM. Pertama, boleh banget kritik pemerintah, tapi yang kalian lakukan ini sangat tidak akademisi. Kalian itu kan BEM-nya UGM. Kedua, kalian ini emang niat bikin poster muka presiden taruh di sapi, terus ngajak orang buat ikutan. Judulnya, mendengar dan merespon omon-omon presiden di PBB. Mengapa kita mengurusi Palestina di saat di dalam penegakan hukum juga belum terjadi? Rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar oleh keluarga. Inilah saking inginnya para budak-budaknya si Anies ini agar abah mereka itu seolah-olah sama dengan para pemimpin dunia seperti Donald Trump. Mereka berusaha dengan cara mengedit-edit foto sepertinya kan. Sayangnya masih terlalu bego. Itu gelasnya si Anies tuh masih ikut ke bawah. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang abah yang tiba-tiba saja membuat sebuah pernyataan bahwa ngapain kita ngurusin kemerdekaan Palestina, sementara kondisi dalam negeri ya titik begitulah ya. Saya jujur saja tidak tahu ini apakah video baru ataukah video lama yang dipotong-potong kemudian di-up kembali ya. Karena memang saat ini sedang viral pidato Prabowo di sidang umum PBB dalam hal membela Palestina nih. Ya intinya ketika viral setelah Prabowo mengguncang sidang PBB ya maka sepertinya ya ada aroma julid lah menurut saya yang memang sedang diembuskan oleh golongan-golongan para pembenci. Karena mungkin menurut mereka ngapain sih nggak abah kami yang pidato di PBB gitu loh. Ya intinya kalau video tersebut benar teman-teman ya. Ada gimana saya mau ngomong ya, intinya ini orang ya kan dulu kan sok paling Palestina gitu loh ya kan. Begitu Prabowo ya Presiden Republik Indonesia saat ini membela Palestina di sidang PBB malah dijulidin gitu loh, benar-benar dijulidin gitu ya kan. Kok aneh sih ya kan. Selain itu ya kan terkait hal yang sama juga terkait pidato Prabowo di sidang umum PBB dalam hal membela warga Palestina. Foto Prabowo ditempel ya ke muka sapi oleh BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas tertentu. Nggak usah saya sebutkan lah namanya ya kan. Emang kurang ajar. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian? Bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sekarang muka Pak Prabowo ditempel di kebo coba, dan yang melakukan ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa UGM. Pertama, boleh banget kritik pemerintah, tapi yang kalian lakukan ini sangat tidak akademisi. Kalian itu kan BEM-nya UGM. Kedua, kalian ini emang niat bikin poster muka presiden taruh di sapi, terus ngajak orang buat ikutan. Judulnya, mendengar dan merespon omon-omon presiden di PBB. Tapi yang kalian bahas malah program MBG. Sedangkan Pak Prabowo kemarin pidato di PBB aja tuh sama sekali nggak ngebahas dan nggak ngebangga-banggain program MBG sama sekali. Yang beliau bahas itu lebih ke soal perdamaian dunia. Ketiga, kemarin Pak Prabowo tuh balik ke Indonesia, beliau bilang MBG itu jangan disangkut pautin sama politik. Soalnya MBG itu murni buat kasih makan anak-anak, terutama buat anak-anak yang kurang beruntung kehidupannya. Terus yang keempat, ada yang namanya tupoksi guys, atau tugas pokok dan fungsi. Jadi kesalahan di program MBG itu adalah tanggung jawab pelaksananya, bukan presidennya. Presiden kita bisa kita kritik nih presidennya, biar melakukan evaluasi programnya, ganti pejabat yang terkaitnya, sampai perbaikan sistemnya. Kelima, ini BEM pakai sapi atau kebo buat aksi demo tuh jadi inget kayak zaman dulu Presiden SBY dah. Gue pernah tuh ngeliat ada demo SBY bobo kebo, pernah di demo juga kan, dalangnya tuh kayak siapa gitu, kayak samar-samar gue lupa inget.
Lah, iya kan? Coba di zaman dulu nih, ya kan? Dulu ada kebo, ya kan? Yang di dikasih tulisan gitu ya, inisial nama tertentu gitu lah. Yang jelas orang besar. Langsung bro, ya, langsung itu dihajar, dilaporkan polisi dan lain-lain, dianggap sebagai sebuah penghinaan. Emang kurang ajar ya Mas Sewa ini. Prabowo nanti tidak menyuarakan ya mengenai pembelaannya terhadap warga Palestina yang terus ya sampai saat ini mengalami ya tekanan gitu ya. Tekanan yang sangat luar biasa dari pemerintah, dari negara tetangganya gitu. Pasti juga akan dijulitin gitu loh. Mana Prabowo, kamu nggak pernah membela Palestina dan lain-lain dan lain-lain. Begitu Prabowo membela Palestina di sidang umum PBB, malah foto Prabowo dipasang di mukanya sapi. Coba bayangin. Astagfirullah. Lanjut. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha melepaskan dan Maha memberi kecukupan, berikan kelapangan pada kami yang sedang terlilit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepadamu dari bingung dan sedih. Iya, menurut saya ketawa saya sudah cukup menggantikan komentar yang perlu saya berikan. Akhirnya Alba dapat lawan seimbang di Pilpres 2029 ya. Tetapi bukan Pilpres Indonesia melainkan Pilpres di Nepal. Cukup melawan anak kecil aja bah ya. Lanjut. Mengapa kita mengurusi Palestina di saat di dalam penegakan hukum juga belum terjadi? Rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka. Dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini yang saya singgung di bagian depan tadi teman-teman ya. Barusan ada 2 video yang digabung menjadi satu. Pernyataan Abah ya yang menyatakan bahwa untuk apa kita membela kebebasan atau kemerdekaan rakyat Palestina ya. Nah, itu saya nggak tahu itu video lama ataukah video baru. Yang jelas yang terakhir barusan yang teriak Allahu Akbar. Allahu Akbar itu jelas-jelas adalah video lama. Ya kan? Nah, apakah ini memang sengaja dipotong-potong netizen iseng ya? Ya untuk itu memanfaatkan momen agar algoritmanya itu terpantik dan lain sebagainya, saya tidak mengerti. Yang jelas dari gabungan-gabungan video potongan-potongan barusan kita bisa mendapati sebuah narasi yang ingin dibangun bahwa seolah-olah Abah ini menjulitin Prabowo yang baru saja pidato di sidang umum PBB membela rakyat Palestina. Nah, itu yang ingin dibangun. Saya nggak mengerti apakah ini video baru ataukah video lama. Kalau ini video baru yang bagian depan tadi, aduh, kebangetan lubah ya kan. Udah ngasih 11/100 nilai kepada Prabowo. Masih aja Prabowo dijulitin. Padahal, aduh, ya udahlah, lanjut. Anies memang dipersiapkan jadi pemimpin besar oleh keluarga. Inilah saking inginnya para budak-budaknya si Anies ini agar abah mereka itu seolah-olah sama dengan para pemimpin dunia seperti Donald Trump. Mereka berusaha dengan cara mengedit-edit foto seperti ini, ya kan? Sayangnya masih terlalu bego. Itu gelasnya si Anies tuh masih ikut ke bawah. Aduh. Kamu kalau edit foto itu kamu perhatikan dengan teliti dulu, ya. Itu gara-gara gelasnya si Anies itu jadi ketahuan tuh. Kasihan banget dia. Ujung-ujungan sekarang jadi gelandangan, jadi sampah, luntang-lantung.
Iya, 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 iya. Sebelumnya saya memohon maaf kepada teman-teman karena netizen barusan biasanya itu menggunakan kata-kata mutiara gitu ya dalam komentar-komentarnya ya. Saya mohon maaf, saya disclaimer, tolong di skip dan jangan diikuti. Tetapi isi komentarnya saya sependapat ya, karena sangat keren kali ya kan, dan saya juga ingin boleh dong ketawa ya kan ketika ngelihat memang Abah diperlukan gitu loh di dunia internasional di sidang PBB untuk ngopi. Lanjut. Hai guys, mana nih orang-orang yang suka nyinyirin abah gue? Gue kasih tahu, abah gue sedang ada di mana. Sini. Pak, ini sekarang berarti kesibukan apa nih Pak? Itu dia. Saya kan merasa nganggur ya. Ternyata nganggur itu nggak juga gitu. Betul. Bisa sih Bah, dulu kita kalah. Abah kurang apa sih? Kurang budget, kurang buzzer, sama kurang nangis di TikTok. Jarang-jarang bintang tamu kita pengangguran, Bang. Yang satu nganggur di Jakarta, yang satu nganggur di New York ya. Pilpres lewat, pilgub lewat. Jujur sebenarnya Bapak ngapain sih di sini? Overthinking loh saya. Karena nggak mungkin pengangguran keluar rumah kalau nggak ada agenda, nggak mungkin. Ku cari nih agenda politik apa yang paling deket ya tahun ini. Oh, tapi kenapa tadi pas di belakang Bapak rame banget kayak dikawal? Sejak kapan pengangguran dikawal? Siapa yang mau jahatin? Rata-rata pengangguran di Indonesia ada 7 juta. Saya yakin yang nyoblos Bapak cuma 5 juta. 2 jutanya ngapain? Kesiangan. Mau jalan nyebat dulu. Nyampe TPS nggak nyoblos tapi minta kopi. Ya saya tahu niat Pak Anies baik, pengen nekan angka jumlah pengangguran. Ya tapi menang dulu. Kalah gini kan jadi nambah 1. Nah iya, ya kan, udahlah Bang, mending Abah itu udah jadi komika aja atau minimal jadi itulah bulan-bulanan sebagai apa? Sebagai sosok yang di roasting. Udah nggak usah mikirin perpolitikan, ingin jadi pejabat, cukuplah jadi menteri, itu udah syukur ya. Pernah menjadi gubernur udah syukur, jangan pernah bermimpi lagi menjadi presiden ya, karena nggak akan mungkin. Kecuali Abah ini mencalonkan diri di Nepal sana ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.